Oke teman-teman, balik lagi di channel aku di Mad PC Crash. Oke, jadi hari ini kita berjumpa kembali. Gimana ya kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat-sehat saja. Bagi yang puasa, semoga puasanya dilancarkan hingga waktu berbukanya tiba. Tetap semangat dalam menjalani dan menuntut ilmu pengetahuan agar masa depan Anda menjadi lebih cerah. Oke guys, jadi hari ini Mimin kembali untuk membahas mengenai soal-soal integral. Belakangan ini Mimin sering mendapat DM dari teman-teman, katanya mereka bingung masalah integral, khususnya untuk bagian metode substitusi trigonometri. Oke teman-teman. Jadi di sini Mimin akan memecahkan masalah integral yang nilai konstantanya ada gitu kan. Kalau sebelum-sebelumnya Mimin kan cuma perumpamaan si konstantanya, misalkan A kuadrat. Sekarang ini sudah ada nilainya. Jadi soal integralnya sudah tertuju di papan, guys. Itu integral 1 per akar 25 kurang 16 x kuadrat dx. Oke, Mimin akan jelasin. Terus perhatikan baik-baik. Oke teman-teman, jadi ini untuk menyelesaikan persamaan ini kita harus ubah dia dulu seperti kemarin ke dalam bentuk persamaan seperti ini teman-teman. Integral 1 per akar A kuadrat kurang X kuadrat. Jadi dia dirubah dalam bentuk seperti ini ya teman-teman terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa masukkan substitusi trigonometri sebagai pemisahannya. Oke, sekarang untuk merubahnya seperti ini, maka ini sebenarnya bisa diakarkan gitu teman-teman, tapi saya akan ubah dia menjadi polanya seperti ini. Integral 1 per akar 25 1 dikurangi 16 per 25 x kuadrat. Itu ya teman-teman. Ini oke, ini dx. Ini kenapa saya rubah seperti ini? Agar si 25-nya bisa saya akarkan keluar. Ini kan sama saja, 25 dikali 1 sama dengan 25. 25 kali minus 16 per 25 sama saja jadinya 16 x kuadrat. 25 coret 25 kan habis. Oke, karena ini sudah saya keluarin, maka ini saya bisa akarkan, sehingga ini akan menjadi integral 5 akar 1 min 16 per 25 x kuadrat dx. Bentuknya sudah seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang Mimin akan ubah lagi ini agar bentuknya menjadi seperti ini. Integral 5 akar 1 min. Jadi di sini kuadratnya Mimin keluarin di luar, sehingga Mimin bisa tulis 4x per 5 kuadrat. 4x kuadrat sama dengan 16x kuadrat, 5 kuadrat sama dengan 25. Oke, jadi bentuknya sama. Ini 1 per Oke. Jadi bentuknya sudah menjadi seperti itu teman-teman. Oke, sekarang Mimin akan misalin ya si 4x per 5 ini sebagai U misalkan. Mimin akan misalin dia sebagai U, sehingga nanti bentuknya akan berubah ya teman-teman. Oke, Mimin hapus ini. Kita lanjut di sebelah sini. Oke, kita sudah sampai. Ini akan misalkan misal U sama dengan ini ya, 4x per 5. 4x per 5. Maka
gitu. Kalau si dx yang ditanya, kalau du ya tetap gitu. Du ini artinya turunan dari u. Karena di sini yang mengandung variabel x adalah 4 saja, maka turunan dari 4x ya 4/5-nya tulis saja kembali, tidak masalah ya. Oke, Mimin udah dapat nilai dx-nya untuk yang di sini, dan Mimin juga udah perumpamakan bahwa si 4x/5 ini adalah u. Oke guys, sekarang kita substitusi. Ini yang ini ke sini. Oke, ini sehingga akan menjadi integral 5-nya tulis, 1-nya tulis, kurang, ini sama-sama kita di u kan? U, tapi karena x kuadrat, dari ini sampai kuadrat juga, 1 dx-nya sama dengan 5/4 du. Oke, bentuknya udah seperti itu teman-teman. Dari bentuk yang ini kita bisa lihat bahwa 5. Jadi ini bisa langsung saya coret saja. Oke, sehingga integralnya itu menyisakan integral gini ya. 4-nya pindah kemari samping akar 1 kurang u kuadrat 1 du-nya tulis kembali du. Oke guys, jadi integralnya sudah sisa seperti ini. Oke, atau bisa saya tulis seperti ini. Bisa saya tulis seperempatnya ini saya keluarkan di luar karena dia tidak ada variabel u juga, jadi tidak akan berpengaruh. Tulis saja 1 per akar 1 kurang u kuadrat du. Oke, yang ini guys bentuknya itu udah sama kan kayak yang aku bilang tadi. Ini harusnya menjadi integral 1 per akar a kuadrat kurang x kuadrat. Oke, jadi bentuknya sudah sama kan? Ini adalah suatu konstanta, ini juga konstanta, dan ini adalah variabel, ini juga variabel. Bentuknya sudah sama, sehingga kita bisa lakukan substitusi permisalan dari fungsi trigonometri. Jadi teman-teman, untuk menyelesaikan soal ini kita perlu melakukan 2 kali substitusi. Substitusi pertama untuk merubah bentuk dari persamaan soal mula-mula menjadi bentuk yang seperti ini, fungsi trigonometrinya. Setelah itu misalkan dia dalam bentuk fungsi trigonometri. Kalau bentuknya masih seperti ini masih susah teman-teman ya. Ya, kita perlu permisalan pertama lalu permisalan kedua yang masuk dalam fungsi trigonometrinya. Oke? Jadi ini clear ya sampai di sini. Oke, ini saya hapus. Karena bentuknya sudah sama, maka saya akan misalkan di sini si U-nya ini sebagai sinus A gitu ya. Sebenarnya terserah teman-teman mau sinus A, sinus B, sinus C, terserah teman-teman, tidak ada masalah. Oke. Di sini saya hapus. Soalnya dalam ini aja. Oke. Ini dx tadi. Karena bentuknya sudah sama, maka saya akan misal U-nya itu adalah sinus A. Terserah ya, mau A, B, C, D, E sampai Z juga nggak apa-apa. Terserah. Saya sih sukanya yang gampang-gampang aja. Kita kalau ada variabel A ya A aja. Terus kita mencari turunan dari sinus A. Tuh, jadi sini du atau u aksen lah, terserah teman-teman. Turunan sinus A terhadap dA itu adalah cos A dA. Oke. Maka kalau kita lihat, kalau kita mau mencari nilai A itu, maka A itu bisa kita tulis sama dengan A cos sinus U. Oke teman-teman, jadi kalau kita mencari A dari fungsi ini ya, misal
kosin U. Sama seperti ini teman-teman. Misalkan tuh X sama dengan tan 30 derajat. Anggaplah seperti itu. Maka untuk mencari nilai sudut 30 derajat itu, maka ini sama dengan A cos tangen X. Gitu ya. Ini berlaku di sini. Jadi jika kita ingin mencari nilai A, sinusnya atau besar sudutnya, maka yang berlaku sini karena dia di sini sin, maka ini akan menjadi arccosin U, atau biasa ditulis kayak gini teman-teman. Sinus inverse U. Itu dia. Oke, kan yang biasa teman-teman dengar pasti cuma arcus tangan. Tapi ternyata teman-teman ada juga arcus sinus. Oke. Kita sudah dapat UDU. Kita substitusi. Sehingga persamaan integralnya akan menjadi ini 1/4 integral akar 1 kurang U, kita misalkan sebagai sinus A kuadrat 1, DU nya kita misalkan sebagai cos A dA, gitu kan? Oke, saya hapus saja. Cos A dA. Oke. Ini akan menjadi 1/4 integral akar 1 minus sinus kuadrat A, gitu kan? Cos A dA. Oke, jadi bentuknya sudah jadi seperti ini. Ini saya akan banting lagi kemarin. Ini saya hapus. Oke teman-teman, jadi di sini perlu saya jelaskan, lihat bentuk yang dalam akar yang di sini. Ini bentuknya 1 min sin kuadrat A. Oke, perlu teman-teman ketahui bahwa ada satu persamaan trigonometri yang dimana bila sinus kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Sehingga jika bentuknya adalah 1 kurang sinus kuadrat A, maka itu sama saja dengan cos kuadrat theta sama dengan 1 min sinus kuadrat theta. Gampangnya sinus kuadratnya pindah ke samping sehingga bernilai negatif. Maka yang bersisa hanya cos kuadrat. Maka 1 kurang sin kuadrat theta itu sama dengan cos kuadrat theta. Nah, ini akan saya substitusi kembali ke dalam akar. Sehingga integralnya ini akan menjadi 1/4 integral akar. Ingat, 1 min sin kuadrat A akan saya rubah menjadi cos kuadrat A. Cos kuadrat A, itu ya. Ini di atasnya cos kuadrat A dA kali 1 ya, cos kuadrat. Cos A dA kali 1 ya. Cos A dA. Oke, kita akarkan cos kuadrat A-nya, maka ini akan menjadi 1/4 integral sesuatu pangkat 2 yang kita akarkan pasti pangkatnya akan berubah menjadi 1, sehingga akar cos kuadrat A itu akan menjadi cos A. Ya, teman-teman. Jadi akarnya hilang, pangkatnya hilang. Oke, jadi di sini kita tulis juga cos A di atasnya. Ini dA. Sehingga saya bisa tulis cos A per cos A itu habis. Sisa integral dA. Sehingga ini integralnya sisa 1/4 integral dA. Integral dA terhadap dA itu ya A, ya teman-teman. Sehingga ini hasilnya akan menjadi 1/4 A plus C. Oke,
Ini hasilnya, tapi ini belum berhenti sampai di sini ya teman-teman. Ini kan integral substitusi. Jadi tadi kita sudah misalkan bahwa si A-nya itu adalah ini. A adalah R kosin U. Sehingga kita ubah dia menjadi 1/4 R kosin U plus C. Tapi teman-teman di sini masih ada U. U-nya tadi kita misalkan sebagai apa? Ini ya teman-teman. Oke, U-nya kita misalkan sebagai ini tadi. Sehingga U yang di sini ini akan kita ganti dengan ini. U sama dengan 4/5 X 4/5X. Oke. Ini kita ganti saja 1/4 R kosin 4x/5 plus C. Maka inilah jawabannya teman-teman. Oke. Ini jawabannya. Oke, teman-teman. Ini jawaban akhirnya. Jadi hasil dari integral ini menghasilkan jawabannya ini. Oke? Jadi seperti itu ya teman-teman. Jika misalkan kalian ingin menyelesaikan integral substitusi fungsi trigonometri teman-teman, memang agak ribet ya teman-teman, tapi kalau memang teman-teman ada yang belum mengerti, silahkan ketik di kolom komentar. Nanti Mimin siap untuk membantu teman-teman atau mengajari teman-teman bila memang teman-teman belum mengerti. Oke, sekian video dari Mimin. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Makasih sudah menonton. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. See you. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.